Sharing bersama Dokter Lu kembali lagi, dan video ini gue pengen sharing seputar proses saya membuat lagu dimulai dari ide ceritanya dulu. Jadi gue pengen bikin sebuah lagu yang bercerita, ada cerita di dalamnya gitu. Nah, kemarin-kemarin nih gue sempat keingetan lagi tentang sebuah cerita yang pernah gue dengar dulu berbelas-belas tahun lalu. Gue udah pernah dengar cerita ini, terus kemudian kemarin keinget lagi. Mungkin kalian sudah tahu ceritanya, tapi izinkan saya untuk beberapa menit awal ini menceritakan dulu cerita apa yang mau saya sampaikan di lagu yang mau saya bikin gitu. Ceritanya gini, bukan gue yang bikin ceritanya, gue udah dapat dari lama, bahkan kayaknya udah cerita turun temurun gitu. Ceritanya gini, pada suatu hari di sebuah pasar ada seorang penjual ikan, pedagang ikan gitu kan. Dia jualan di pasar itu. Nah, terus dia ketika buka toko tuh dia tulis di sebuah papan gede gitu, dia bawa papan gede, dia tulis ikan segar dijual di sini hari ini. Nah, tahu nggak cerita? Ya, pokoknya dia tulis di papan itu gitu, ikan segar dijual di sini hari ini. Papannya ditempel di atas tokonya, bang. Wih, keren. Sangat informatif. Para pembeli juga pasti ketika lihat langsung tahu di situ jualan ikan gitu. Wah, udah mantep deh niatnya untuk jualan, mantep gitu. Udah tuh dengan papan tulisan itu, udah kan dia berjualan, orang lalu lalang di pasar rame. Nggak lama kemudian datang temennya si bapaknya. Nah, itu si penjualnya bapak-bapak gitu, udah tua gitu. Datang temennya. Pak, apa kabar? Oh, baik. Wah, ini kayaknya tulisannya kepanjangan, Pak. Hah, kepanjangan gimana? Ya, ini kayaknya nggak perlu ada kata hari ini. Loh, kenapa? Ya kan soalnya bapak pasti berjualan di pasar ini kan setiap hari. Dari minggu lalu bapak udah ada jualan juga. Kemarin juga bapak jualan. Besok pasti bapak jualan lagi. Besoknya lagi bapak pasti jualan ikan lagi di sini kan. Jadi nggak perlu ada kata hari ini, Pak. Oh gitu ya. Oh ya, masuk akal. Terima kasih masukannya. Oke. Coret tuh kata hari ini, dicoret. Ikan segar dijual di sini. Oh ya, keren. Nggak lama kemudian datang lagi nih orang cewek. Pak, apa kabar? Oh, baik. Itu tulisannya nggak kepanjangan, Pak. Kenapa? Ini kayaknya nggak usah ada kata di sini. Soalnya kan bapak kan jualannya pasti di sini. Emang lapaknya bapak kan, tokonya bapak di sini, bukan di sana, bukan di tempat lain, tapi di sini. Jadi kita semua tahu. Jadi nggak usah ada kata di sini. Oh gitu ya, makasih. Coret kata di sini. Jadi tinggal ikan segar dijual. Datang lagi orang lain. Pak, tuh kayaknya nggak usah pakai kata dijual deh, Pak. Kenapa? Iya kan pasti bapak bawa ikan ke pasar ini nggak mungkin untuk dibagi-bagikan secara gratis kan, Pak. Itu ikan bukan untuk bapak lelang, tapi untuk bapak jual. Jadi ngapain ditulis lagi dijual? Oh iya, coret. Sisanya ikan segar. Datang lagi orang lain. Nggak usah pakai kata segar kali, Pak. Masa bapak jualin ikan busuk? Nggak mungkin kan bapak jualan ikan yang busuk ke pembeli. Iya sih. Coret. Ikan. Datang lagi orang lain nyeletuk. Nggak usah tulis ikan kali, kita juga udah lihat dari jauh, baunya juga udah kecium aroma ikan gitu. Oke, coret. Jadi nggak ada sisa tulisan apapun. Dan bapak itu berjualan, dan hari demi hari tokonya semakin sepi. Ceritanya habis. Nah, pesan moral apa yang bisa lo tangkap itu gue serahin ke kalian aja. Kita balik lagi ke topik. Saya mau bikin lagu dari cerita ini. Itu kan baru sekedar cerita. Nah, saya punya misi untuk membuat cerita itu menjadi sebuah lagu bernada, berlirik. Pokoknya ide cerita berangkat dari situ. Nah, ini kejadiannya tadi tuh waktu lagi di motor nih siang-siang. Ini by the way, ketika video ini dibikin lagunya emang udah jadi secara materi mentah, materi kasar udah jadi. Udah gue catet juga. Cuma di sini gue sharing aja nih bagaimana prosesnya. Jadi prosesnya semua dimulai dari ketika lagi naik motor, kepikiran ide cerita itu, lalu pengen bikin lagu dari situ. Terus gue mulai, oke, kata kuncinya adalah ikan segar dijual di sini hari ini. Gue mencoba untuk menyenandungkan itu, ikan segar dijual di sini hari ini, ikan segar dijual di sini hari, ikan segar di. Sampai akhirnya gue bisa mengunci satu kesatuan nada yang pasti gitu. Ikan segar dijual di sini hari ini. Ikan segar dijual di sini hari ini. Kita kasih ketukan yang solid gitu. Nah, ikan segar dijual di sini hari ini. Gitu. Nadanya gitu. Oke, ini adalah kata kunci untuk lagu ini. Jadi gue akan menempatkan
kalimat itu sebagai referen. Udah ada nadanya nih. Nah, ikan segar dijual di sini hari ini. Bagaimana mengiringi nada itu? Disitulah gue akan butuh gitar. Makanya gue langsung dari pas lagi di jalan di motor tuh gue langsung nyari tempat kopi yang di mana ya nih bisa buat nongkrong, buat nulis-nulis, buat main gitar gitu. Menepilah gue ke warung kopi terdekat. Terus gue ambil gitar dan mulai mainkan. Kebetulan waktu itu kan tadi gue bawa gitar pas lagi bermotor, jadi sekalian keluarin gitar. Coba ikan segar dijual di sini. Nah, cari nada dulu. Ikan segar dijual di sini hari ini. Dari situ gue langsung karena udah terbiasa main kan, jadi lagu ini main di B. Ikan segar dijual di sini hari ini. Tapi gue mikir tanggung kali kalau B ya, bikin C aja biar nggak pegel gitu. Naik setengah doang mungkin tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap pita suara gue, jadi masih nyampe lah. Ikan segar dijual di sini hari ini. Dengan ketukan seperti itu, gue kudu tahu di mana letak chord yang akan bermain di situ. Wah, tuh. Ikan segar di chord, ini chord. Nah, atau ada chord gitu kan. Ikan segar dijual, itu pasti dibuka dengan C. Do-nya di C soalnya. 1, 2, 3, ikan segar dijual di sini hari ini. Pola itunya pun akhirnya gue bikin gitu. Kayak dangdut. Tapi chordnya pertama dapat C itu. Terus sama yang langsung kebentuk adalah pas bagian hari ini, itu kan nadanya la si do. Gue pengen taruh chord di situ. Paling kan yang masuk la F G C. Ikan segar dijual di sini hari ini. Nah, dapat tuh. Nah, terusannya dari C tadi apa? Ikan segar dijual di sini. Enak nih kalau ke F. Gue pengennya ke F. Ikan segar dijual di sini hari ini. Tapi ada repetisi di F-nya kan. C, terus ke F, ke F G C. Gue nggak pengen ada repetisi, jadi gue tuker aja F yang kedua dengan D minor. Jadinya ikan segar dijual di sini hari ini. Bikin 2 kali supaya genep gitu. Jadi untuk sebagai referen dia nggak nanggung. Jadi akan seperti ini. Ikan segar dijual di sini hari ini. Ikan segar dijual di sini hari ini. Jadi itu sebenarnya tuh dengan segitu doang tuh udah jadi satu lagu namanya, ya kan? Cuman gue belum puas karena cita-cita gue belum tersampaikan dong kalau cuma bikin lagu segitu doang. Jalan ceritanya mana? Nah, taruhlah maka karena gue berpikir setidaknya sebuah lagu pop itu setidaknya ada verse, ada ref. Sekarang kita udah dapat refnya, udah ditentuin itu gitu ya. Maka kebanting. Oke lah, gue catat. Gue pun mengambil kertas dan gue mencatat. Ikan segar dijual di sini hari ini. Nah, kebaca nggak tulisan gue? Ya, kelamaan pandemi jadi nggak pernah nulis begini nih. Tapi setidaknya masih kebaca lah ya. Ini adalah refnya. Maka nanti di sini dia akan 2 kali. Ya pokoknya setiap ini 2 kali lah ya. Setiap ini 2 kali. Lalu kan part habis itu verse. Nanti kita akan bikin. Kemudian namanya ref pasti berulang. Jadi lagu akan masuk ke ref lagi nanti. Cuman ref keduanya akan cuma segini doang. Karena menurut cerita kan dia kan bertahap tuh, dari awalnya panjang kata-katanya, terus ada yang dipotong, nanti akan dipotong lagi, nanti akan dipotong lagi. Nah gitu. Jadi setiap ref dia akan berkurang kata-katanya. Nah konsep lagu ini gitu. Ref kedua nanti liriknya akan kayak gini. Ref ketiga nanti akan segitu doang. Ref keempat nanti cuma 2 kata, ikan segar. Ref kelima nanti cuma ikan doang. Dan ref terakhir nggak ada kata-kata. Nah, konsep gue dalam bikin lagu nanti ini kayak gini. Kita udah dapet urutannya, ada ref, di sini verse 1, ref lagi, verse 2, ref lagi, verse 3, ref lagi, verse 4, ref lagi, verse 5, ref lagi. Mungkin nanti di akhir gue akan nambahin, bagian bridge sendiri gitu untuk menyambung ke pengulangan ref terakhir gitu. Sampai di tahap ini gue harus bikin verse-nya dong. Gimana? Kita rangkai nada aja nih. Karena udah kebentuk, kita udah tahu mainnya di kunci apa, kecokannya gimana, refnya seperti itu. Gue akan harus berkreasi dan berimajinasi untuk bikin verse-nya. Tapi di sini gue memulai dari
perputaran chordnya dulu maunya kayak gimana. Gue akhirnya biar cari gampang, kita pakai perputaran chord sejuta umat aja yang C, G, A minor, E minor, lalu F, lalu C, lalu F, lalu G. Perputaran chord seperti itu. Kenapa gue sebut perputaran chord sejuta umat? Karena emang banyak dipakai di banyak lagu. Seperti contoh paling lazim Canon. Atau Maroon 5 punya lagu Memories. Itu mah nadanya sama aja kayak Canon ya. Atau kayak lagunya Pasto yang Tanya Hati. Oh mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aslinya kayak gitu, cuma ya pokoknya intinya gitu ya. Chordnya perputaran itu gue muter-muterin terus tuh, sambil memikir nada, masukin nada apa. Lirik belakangan, lirik nanti gue belakangan. Nadanya dulu aja dikunci. Akhirnya gue bikin gini. Na 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 na. Dapat tuh nada itu. Mungkin mirip dengan lagu-lagu yang selama ini pernah kita dengar, tapi gue juga nggak yakin itu lagu apa, karena kan ya nada cuma segitu aja. Mungkin mirip-mirip, wajar. Cuman apa yang menjadikannya beda adalah di sini liriknya nanti itu akan original, karya original dari gue gitu loh. Paling nggak nadanya udah dapet. La 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 dua kali. La 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 masuk ke ref berikutnya. Di sini gitu. Udah, nadanya udah dapat. Sampai di tahap ini, sampai di titik ini semuanya udah ada. Now it's all about making lyrics, making the words, ya. Dan ini akan benar-benar main imajinasi banget dan trial and error. Gue harus menggabungkan dan mengombinasikan kata supaya ceritanya nyampe. Nah, kita lihat dulu porsinya di sini untuk verse 1. Di antara ref ini dan ref ini, kita harus bikin cerita di mana cerita itu akan mengarah kepada kenapa ref 2 ini hilang dua kata di awal ini jadi hilang di sini. Nah, gue harus menceritakan itu di verse 1 ini. Cuma kan kalau kita mau bikin lirik yang merupakan cerita, terus harus dengan kata pada suatu hari ada seorang pedagang ikan. Pada suatu hari ada seorang pedagang ikan. Buat gue kelamaan. Dan porsinya juga terbatas liriknya di sini. Suku kata bersuku kata. Jadi gue nggak bikin dengan narasi seperti itu. Gue hilangkan bentuk narasi seperti pada suatu hari ada seorang gitu. Gue langsung pengen masukin dialog. Jadi isi verse di sini adalah seputar dialognya doang gitu. Maka karena itu dialog, maka itu kan kalimat yang terucap secara langsung gitu ya. Gue pengen mulai dengan hey Pak. Nah, gue pengen ngasih nama kepada si penjual ikan nih. Awal-awal gue pikir Pak Dono kali ya gitu biar gampang. Sebagai draft kita tulis Pak Dono dulu aja. Hey Pak Dono, na 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 na. Nama tuh sebenarnya bisa siapa aja. Tadi bahkan gue sempat googling dulu apa nama yang terasosiasi dengan ikan gitu. Masa Dory, masa Nemo. Ya udah Dono aja, udah Indonesia banget kan. Pak Dono gitu sebagai penjual ikan. Dan kalau emang mau ditanya filosofinya kenapa dikasih nama Pak Dono ya, kalau gue bikin sendiri alasannya ya karena Pak Dono satu rima dengan I don't know. Pak Dono I don't know. Kenapa I don't know? Karena ini melambangkan si penjual ikan yang kepolosan dan keluguan si penjual ikan, ketidaktahuan dia. Makanya dia menerima semua masukan dari orang-orang ya. Karena dia bilang I don't know, ya udah deh gue nurut dulu apa kata lu deh. Coret. Nggak, itu cuma bikin-bikinan gue doang sih. Pokoknya namanya oke. Liriknya hey Pak Dono. Kata-kata berikutnya apa? Ya bisa apapun sih. Makanya ini dia proses menulis kreatif ini seru banget buat gue. Hey Pak Dono, apa kabar Pak Kasino? Kenapa jadi warkop? Ngomongin akhirat kalau itu juga. Aduh, dark joke gak sih? Hey Pak Dono, apa kabarmu di sini? Bisa. Hey Pak Dono, dengar jualan ikan. Bisa. Tapi gue harus mikir juga baris berikutnya apa supaya
jelas apa yang mau disampaikan gitu. Belum lagi ketika memikirkan rima gitu. Singkat cerita, akhirnya gue tulis aja ya. Setelah mencoba dan mencoba, akhirnya gue menuliskan lirik seperti ini dan gue kunci liriknya supaya nggak berubah-berubah. Nah, liriknya menjadi seperti ini. Hei Pak Dono, setiap ku lewat pasar ini, aku selalu menyadari Pak Dono jualan tiap hari. Kalau boleh kasih opini, lebih baik kita hindari kata-kata hari ini. Ikan segar dijual. Ya, maka ceritanya jadi untuk part pertama ini. Gue memilih untuk menggunakan bahasa yang sehari-hari aja, yang lugas begini, alih-alih memakai bahasa indie senja bertaut dan ya kayak gitu-gitu kopi. Wah, gue nggak masuk dengan lirik yang kayak gitu. Jadi lebih enak bikin dengan lirik yang gamblang kayak gini. Seperti halnya Slang, Iwan Fals gitu, liriknya tuh cenderung lebih to the point, straight. Nah, kayak gini. Oke, dapat nih. Dan di sini kalau perhatiin ada rima. Ini menyadari, hari, opini, hindari, ini. Nah, semuanya belakangnya i. Nah, ini ke-BM-an seorang songwriter tuh gitu, ketika udah bikin ini pengennya ada rimanya gitu. Ya kan di sini kan menceritakan ini ceritanya adalah yang ngomong adalah si itu oknum tadi itu yang memberi masukan kepada Pak Dono. Pak Dono, kalau boleh kasih opini nggak usah pakai kata hari ini, jadilah gini. Maka langsung disambung ke refnya yang kedua, nggak pakai kata hari ini lagi. Nah gitu. Oke, PR berikutnya adalah menulis sisanya. Di sini kita harus saya harus bikin gimana prosesnya dari ikan segar dijual di sini, coret di sininya sehingga sisa ikan segar dijual gitu. Nah, bikin lagi, mikir lagi, coba lagi, trial and error lagi, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadinya verse 2-nya begini. Hey, sekarang tadi kita awali dengan hey, kali ini kita awali dengan Jadi gue pengen setiap bait selalu diawali dengan memanggil Pak Dono. Cuma biar beda aja, biar nggak repetitif. Gue awal pakai hey, kedua pakai Pak Dono, lapaknya selalu di sini, tidak pernah berpindah tempat, tak pernah kesana kemari. Nah, kali ini rimanya sudah tidak a semua lagi, melainkan sini, tempat, mari kemari. Nah, a b a gitu loh. Dan 3 baris berikutnya juga a b a lagi. Bagaimana kalau revisi sedikit lagi, coba dibikin lebih singkat, gak usah lah pakai di sini, ya kan? Tempat singkat, nah, a b a gitu bentuk rimanya. Lalu juga ketika saya menyadari bahwa bait satu ini saya akhiri dengan kata hari ini, dimana kata itu adalah yang hilang dari sini, maka untuk baris berikutnya pun gue pengen mengakhiri setiap bait dengan kata yang hilang di sini. Nah, nanti juga di sini bagian ini pun kata terakhir harus diakhiri dengan kata dijual. Nah gitu, asik ya bikin lirik ya. Lanjut aja gue tulis sampai habis. Nah, selesai menulis, tadi kita udah sampai bahas bait 2 ya. Terus gue nulis bait 3-nya seperti ini. Weh Pak Dono, kalau dipikir-pikir lagi, ini pasar tempatnya berdagang, bukan tempat bakti sosial. Nah, di sini rimanya gue bikin jadi ABC, ABC. Enggak mungkin bakal gratis dibagi-bagi, coba-cobalah dengar sekarang, hapus saja kata dijual. Nah, lagi, bagi, berdagang sekarang, sosial dijual. Nah, itu rimanya ABC ABC gitu. Ya, seru ya bikin kayak gini. Terus nanti akan gue coba contohkan nyanyinya. Apa yang mau gue bahas di sini dulu adalah nih, di sini gue pengen masukin rima di kapan dan yakan. Kapan dan yakan, cuman ada selipan di sini. Ya lah Pak Dono, kan udah pernah kita bahas hari kemarin atau kapan gitu. Nah, itu kayak beneran kayak spoken gitu loh, seolah-olah. Pengennya begitu. Tapi rimanya ada di kapan, tetap tepat pada ketukan. Nah, kapan. Nah, yakan. Nah, an di situ. Tapi karena ini kalimat belum selesai, hari kemarin atau kapan gitu, jadi gitunya gue bikin jadi spoken dan cepat gitu. Nah, lagunya seperti apa? Mari saya dendangkan kepada teman-teman semua. This is an original song from me. Ini judulnya Ikan Segar Dijual di Sini Hari Ini.
Set ikan segar dijual di sini hari ini. Ikan segar dijual di sini hari ini. Hey Pak Dono, setiap ku lewat pasar ini, aku selalu menyadari Pak Dono jualan tiap hari. Kalau boleh kasih opini, lebih baik kita hindari kata-kata hari ini. Ikan segar dijual di sini. Ikan segar dijual di sini. Pak Dono, lapaknya selalu di sini, tidak pernah berpindah tempat, tak pernah kesana kemari. Bagaimana kalau revisi sedikit lagi, coba dibikin lebih singkat, nggak usah lah pakai di sini. Ikan segar dijual. Ikan segar dijual. Weh Pak Dono, kalau dipikir-pikir lagi, ini pasar tempatnya berdagang, bukan tempat bakti sosial. Enggak mungkin bakal gratis dibagi-bagi. Coba-cobalah dengar sekarang, hapus saja kata dijual. Ikan segar. Ikan segar. Ada Pak Dono, ya kali masa tulisannya gitu. Jangan cuma mengangguk-angguk, Bapak kadang minta digampar. Berhentilah menulis kata yang tidak perlu. Nggak mungkin jual ikan busuk, ikannya udah pasti seger. Ikan Ya elah Pak Dono, kan udah pernah kita bahas hari kemarin atau kapan gitu. Coba dipikir pelan-pelan. Namanya ikan punya aroma yang sangat khas, tercium dari jauh ya kan, percumalah tulisan ikan. Janganlah dengar komentar sesama, netizen memang bangsat. Yakinlah pada apa yang kau percaya, untuk nusa dan bangsa. Ikan segar dijual di sini hari ini. 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 Gitu lagunya. Asik ya. Aduh, kenapa sih gue banding gitarmu? Memang lantainya keras, ngapain sih? Asik ya bikin lagu ya. Nah, barusan adalah contoh membuat lagu dari ide ceritanya dulu. Sekarang gue kasih PR dah buat lu pada dah. Lu tentuin cerita apa. Katakanlah Malin Kundang, atau anekdot yang lain apa kek. Cerita tentang, terserah lu cari di Google apa di referensi lain, bebas. Sebuah cerita, lalu lu bikin sendiri lagu dari situ. Rangkai nadanya, tulis liriknya, bikin cerita, dan bikin lagu. Try mister, try.